Kabar terbaru terkait meninggalnya Lukas NMB, Presiden Jokowi harus turun tangan. Betul. Ya, Mas Ahmed, ini kan lagi heboh persoalan dengan Lukas NMB, Ya. Mas Ahmed. Ya, Mas Ahmed bisa bacakan berita dari mana? Betul. Ya, apa sih tanggapan mereka terkait dengan kabar terbaru terkait meninggalnya Lukas NMB, Mas Benar, Ahmed? ya. Tanggalnya dari mananya, Mas Ahmed harus bacakan lengkap. Oke ya. Ini dari Jabal FIFA. Ya. Baru terungkap. Ini penyebab Lukas NMB meninggal dunia Rabu 27 Desember 2023 pukul 07.58 WIB. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 24 bulan 12 2023. Lukas meninggal sekitar jam 10.45 waktu Indonesia Barat. Kematian Lukas ini menyedot perhatian publik, lebih-lebih warga Papua, sebab diketahui Lukas berstatus hukum tersangka atas tindak pidana korupsi yang menyeret dirinya. Kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Bala Pationa, mengungkap penyakit yang menjadi penyebab meninggalnya Lukas. Menurut Petrus, Lukas NMB meninggal karena sakit ginjal. Petrus juga mengatakan bahwa kliennya itu sudah menjalani cuci darah sebanyak 15 kali. Ya. Atau sakit ginjal. Ya, memang selama ini sudah cuci darah 15 kali, ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta Selasa 26 bulan 12 2023. Selanjutnya Petrus mengungkapkan bahwa Lukas NMB dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sejak Oktober 2023 lalu. Sejak dibantarkan sejak Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Pak Lukas dirawat sampai sembuh, kata dia. Soal detik-detik kematiannya, Petrus mengatakan tidak ada tanda-tanda khusus sebelum Lukas meninggal. Bahkan, kata Petrus, Lukas sempat minta berdiri sesaat sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya. Itulah keterangan dari Jabal FIFA. Iya, jadi itu memang keterangan dari media, Mas Ahmed. Ya, betul. Jadi kita harus berpatokan kepada histori. Ya. Pak NMB ini ada penyakitnya, Sakit ginjal atau tidak, gitu ya. Jadi orang meninggal itu kan pasti ada riwayat. pasti Mas ada Ahmed. penyebab. Ya, bukan tiba-tiba. Makanya ini kericuan ini terkait dengan provokasi, Mas Ahmed. Betul. Jadi wajar kalau memang adanya bentrokan itu karena orang-orang yang oknum-oknum yang ingin memanaskan situasi. Padahal Pak NMB-nya sendiri ya, almarhum ini mendiang ini ya karena suatu penyakit, Mas, sampai cuci darah. Iya, 15 Saya bisa kali. mengatakan kalau orang udah cuci darah itu wah, berat itu, Mas Ahmed. Benar, karena apalagi sudah 15 kali dia. 15 kali. Harta 7 turunan pun pasti habis, kecuali mujizat dari Maha Kuasa. Kalau misalkan masih cuci darah biasa, ibaratnya masih ada BPJS, Ya, itu mungkin betul. masih terbackup, Mas Ahmed. Ya. Jadi kita di sini ingin membantu mendoakan. Ya. Gitu. Yang pertama adalah kerusuhan di Papua ya, itu ya kita bisa bilang adalah kesalahpahaman. Benar. Mungkin ada oknum-oknum yang sengaja memanas-manasin. Pasti ada Niatan provokator. baik kita kan ibaratnya kan, Mas Ahmed, pada saat itu ingin memulangkan dengan layak lah jenazah Lukas NMB ini dengan menggunakan mobil segala macam, tapi ditolak sama warga, kemudian jenazahnya diangkat beramai-ramai, ya kan itu kalau dibilang nggak baik juga. Betul. Seperti itu ya. Jadi buat terkait dengan meninggalnya Lukas NMB dan kerusuhan yang mengakibatkan adanya lemparan batu di sana sini, Mas Ahmed, sampai PJ gubernurnya juga terkena gitu. Ya mudah-mudahan Bahkan ini irjennya direspon ya. Ini direspon sama Presiden. Betul. Ya, ada Menteri Pertahanan juga, yaitu Bapak Prabowo. Dua orang ini adalah pemangku kepentingan pemerintahan ya, yang sangat berperan penting. Jangan sampai pergantian presiden ini diwarnai sama kericuan ya, kericuan di Papua Barat yang memang lokasinya yang agak jauh banget gitu ya dari pusat pemerintahan ya. Jangan sampai ini menjadi topik yang diangkat sama orang luar negeri menjelang kampanye. Katakan ya, menjelang kampanye Indonesia dilanda kasus HAM. Betul. Ya, kasus HAM dong, Mas Ahmed, demo dan lain-lainnya itu kasus HAM ya, karena keadilan dia jatuhnya. Malu kita, nama negara lain. Jadi kita harap
pemangku Damai kepentingan ini harus turun tangan untuk permasalahan itu. Mas Ahmed, ini sudah ricuh, sudah terprovokasi, jadi tidak gampang juga kita bilang damai. Ya, ini harus betul-betul ditelusuri apa sebetulnya tujuan-tujuan oknum-oknum yang sengaja untuk memancing gitu. Ya, kita tidak mau kampanye pemilu kita tercederai gara-gara hal-hal semacam itu. Kabar terbaru terkait meninggalnya Lukas NMB, Presiden Jokowi harus turun tangan. Betul. Ya, Mas Ahmed, ini kan lagi heboh persoalan dengan Lukas NMB, Mas Ahmed. Ya, Mas Ahmed bisa bacakan berita dari mana? Betul. Ya, apa sih tanggapan mereka terkait dengan kabar terbaru terkait meninggalnya Lukas NMB, Mas Ahmed? Tanggalnya dari mananya, Mas Ahmed harus bacakan lengkap. Ya, ini dari Jabal FIFA baru terungkap. Ini penyebab Lukas NMB meninggal dunia Rabu 27 Desember 2023 pukul 07.58 WIB. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 24 bulan 12 2023. Lukas meninggal sekitar jam 10.45 waktu Indonesia Barat. Kematian Lukas ini menyedot perhatian publik, lebih-lebih warga Papua, sebab diketahui Lukas berstatus hukum tersangka atas tindak pidana korupsi yang menyeret dirinya. Kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Bala Pationa, mengungkap penyakit yang menjadi penyebab meninggalnya Lukas. Menurut Petrus, Lukas NMB meninggal karena sakit ginjal. Petrus juga mengatakan bahwa kliennya itu sudah menjalani cuci darah sebanyak 15 kali. Atau sakit ginjal. Ya, memang selama ini sudah cuci darah 15 kali, ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta Selasa 26 bulan 12 2023. Selanjutnya Petrus mengungkapkan bahwa Lukas NMB dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sejak Oktober 2023 lalu. Sejak dibantarkan sejak Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Pak Lukas dirawat sampai sembuh, kata dia. Soal detik-detik kematiannya, Petrus mengatakan tidak ada tanda-tanda khusus sebelum Lukas meninggal. Bahkan, kata Petrus, Lukas sempat minta berdiri sesaat sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya. Itulah keterangan dari Jabal FIFA. Iya, jadi itu memang keterangan dari media, Mas Ahmed. Ya, betul. Jadi kita harus berpatokan kepada histori. Pak NMB ini ada penyakitnya, sakit ginjal atau tidak, gitu ya. Jadi orang meninggal itu kan pasti ada riwayat, pasti ada penyebab. Ya, bukan tiba-tiba. Makanya ini kericuan ini terkait dengan provokasi, Mas Ahmed. Jadi wajar kalau memang adanya bentrokan itu karena orang-orang yang oknum-oknum yang ingin memanaskan situasi. Padahal Pak NMB-nya sendiri ya, almarhum ini mendiang ini ya karena suatu penyakit, Mas, sampai cuci darah. Saya bisa mengatakan kalau orang udah cuci darah itu wah berat itu, Mas Ahmed. Benar. Karena apalagi sudah 15 kali dia. 15 kali. Harta 7 turunan pun pasti habis kecuali mujizat dari Maha Kuasa. Kalau misalkan masih cuci darah biasa, ibaratnya masih ada BPJS, betul, masih terbackup, Mas Ahmed. Jadi kita di sini ingin membantu mendoakan. Yang pertama adalah kerusuhan di Papua ya, itu ya kita bisa bilang adalah kesalahpahaman. Mungkin ada oknum-oknum yang sengaja memanas-manasin. Pasti ada provokator. Niatan baik kita kan ibaratnya kan, Mas Ahmed, pada saat itu ingin memulangkan dengan layak lah jenazah Lukas NMB ini dengan menggunakan mobil segala macam, tapi ditolak sama warga, kemudian jenazahnya diangkat beramai-ramai, ya kan itu kalau dibilang nggak baik juga. Seperti itu ya. Jadi buat terkait dengan meninggalnya Lukas NMB dan kerusuhan yang mengakibatkan adanya lemparan batu di sana sini, Mas Ahmed, sampai PJ gubernurnya juga terkena gitu. Ya mudah-mudahan ini direspon ini direspon sama Presiden. Betul. Ada Menteri Pertahanan juga, yaitu Bapak Prabowo. Dua orang ini adalah pemangku kepentingan pemerintahan yang sangat berperan penting. Jangan sampai
pergantian presiden ini diwarnai sama kericuan, kericuan di Papua Barat yang memang lokasinya yang agak jauh banget gitu ya dari pusat pemerintahan. Ya, jangan sampai ini menjadi topik yang diangkat sama orang luar negeri menjelang kampanye. Katakan ya, menjelang kampanye Indonesia dilanda kasus HAM. Betul. Ya, kasus HAM dong Mas Ahmed, demo dan lain-lainnya itu kasus HAM ya, karena keadilan dia jatuhnya. Malu kita sama gitu. negara lain. Jadi kita harap pemangku kepentingan ini harus turun tangan untuk permasalahan itu. Mas Ahmed, ini sudah ricuh, sudah terprovokasi, jadi tidak gampang juga kita bilang damai. Ya, ini harus betul-betul ditelusuri apa sebetulnya tujuan-tujuan oknum-oknum yang sengaja untuk memancing gitu. Ya, kita tidak mau kampanye pemilu kita tercederai gara-gara hal-hal semacam itu.